Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Kali ini saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai yang menurut saya sangat luar biasa. Buat saya, bekerja membuat bonsai adalah sebuah profesi. Tetapi profesi itu bukan berarti saya bisa membuat segala sesuatu menjadi yang terbaik. Kadang-kadang apa yang diharapkan dari owner juga saya tidak berani menjanjikan untuk bisa terwujud. Semisalkan saya diminta untuk membuat bonsai agar menjadi juara. Nah, disinilah sebuah pencapaian yang tidak akan pernah saya janjikan, karena semua tergantung pada selera. Ini adalah seni adalah selera, ya. Menurut saya bagus, menurut saya bisa juara, tetapi tidak demikian nanti menurut juri ataupun menurut pengamat yang lain. Demikian juga ada yang meminta untuk membuat bonsai agar laku mahal misalkan. Nah, disinilah sebuah harapan yang tidak akan pernah saya janjikan. Oke, saya kembali ke pohon ini. Pohon ini sangat luar biasa, istilahnya sangat menjanjikan, baik dari segi nanti untuk diapresiasi pada sebuah kontes maupun diapresiasi harga di pasar. Bahannya sungguh luar biasa. Pohon ini pohon santigi yang didapat kurang lebih 6 bulan yang lalu dari sebuah pulau kecil di Maluku bernama Tual, Pulau Tual. Kondisinya udah sangat subur, ya, karena pemburunya mungkin sangat berpengalaman, jadi cabang-cabangnya disisahkan, sehingga untuk meneruskan balance dari cabang yang lama ke pertumbuhan cabang baru atau ranting baru sudah boleh dikatakan hampir mendekati ke proporsional. Jadi ini juga sebuah masukan, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah cabang-cabang yang lama. Jadi dengan cabang yang berukuran cuma segede pensil ini, kita membuat terusan atau pertumbuhan baru dengan mengejar besaran proporsional sangat mudah, sangat cepat maksud saya. Ya, ini lama, yang putih ini, yang agak coklat ini baru. Ya, ini sudah proporsi. Ya, dari sini kita akan meneruskan untuk membuat atau mulai bisa membuat pengarahan perantingan. Hanya dengan waktu 6 bulan. Ya, pohon ini sudah mulai dipupuk. Saya kira-kira dapat informasi dari pemiliknya yang lama, kurang lebih 2 bulan yang lalu udah dimasukin dekastar. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Oke, ya, sekali lagi meskipun pohon ini sangat luar biasa, kalau nggak salah dibeli dengan harga cukup tinggi juga. Meskipun dengan bahan yang demikian, saya tetap tidak akan bisa menjanjikan sesuatu yang seperti di awal saya ngomong. Yang bisa saya janjikan adalah pohon ini akan saya buat menjadi semaksimal mungkin. Pohon ini akan saya buat menjadi seindah mungkin. Perkara juara atau perkara laku mahal nanti itu mungkin saya anggap sebagai bonus. Oke, ya, saya lanjut ke pohon ini. Berbatang 3, bisa dilihat 1, 2, kemudian yang ketiga turun ke bawah. Dari bahannya saya sudah bisa memberi julukan ke pohon ini, yaitu julukannya adalah kilin. Kilin, K-I-L-I-N. Kilin adalah sebuah hewan legenda berasal dari negara Tiongkok. Dia digambarkan seekor naga berbadan singa. Itulah kilin. Jadi pohon ini sangat cocok sekali dengan julukannya. Mempunyai 3 batang utama dengan kondisi cabang-cabang yang sudah didapat dari alam.
sangat mudah sekali buat saya untuk bisa mengikuti, ya. Artinya konsep untuk yang biasa saya terapkan adalah mengikuti kemauan pohon. Dalam hal ini adalah mengikuti apa yang sudah tersedia atau apa yang sudah eksis dari kehidupan dia di alam, ya. Posisi sudah sudah ditanam dengan benar, tidak ada perubahan. Saya hanya akan mengeksplor pohon ini dengan konsep yang tadi, terdiri dari 3 pohon. Maka nanti paling sedikit saya akan membentuk 3 mahkota pada pohon ini, paling sedikit. Kemungkinan ada 4 atau 5, saya belum tahu, mesti dipelajari lagi. Karena ada cabang-cabang besar yang bisa memungkinkan untuk munculnya sebuah mahkota. Meskipun semisalkan pohon ini, pohon yang kedua ini, dia ada kekuatan besar, bisa dilihat di sini ya. Dia ada kekuatan besar 1, kemudian yang ke atas 2. Yang ke atas tentunya akan menjadi mahkota utama. Kemungkinan di sini akan menjadi mahkota pengikut, jadi ada semi mahkota di belakang mahkota utama. Demikian juga yang ke bawah, dia ada pertumbuhan besar yang 1 di sini. Kemungkinan ini akan menjadi mahkota utama. Dan ada lagi pertumbuhan yang besar juga di sebelah sini, dan ini mahkota kedua untuk pohon yang ketiga. Jadi di sini sudah bisa dipastikan saya sudah mendapat 1, 2, 3, 4, 5 mahkota dengan yang mahkota besar utama. Mudah-mudahan memang itu mudah-mudahan itu bisa saya wujudkan dengan nantinya tentunya harus memeriksa apakah anatominya memungkinkan untuk hal demikian atau tidak. Ya, itulah analisa dasar yang utama. Jadi menentukan dulu kekuatan tumbuhnya. Jadi dari pohon ini sudah bisa dibaca kekuatan tumbuhnya, terutama tadi bisa saya utarakan di awal bahwa cabang-cabangnya tidak dipotong di proses pendongkelan atau proses pengambilan pohon. Itulah yang utama. Itulah yang terbaik. Dari hasil buruan atau hasil dongkelan, kalau cabang-cabangnya masih disisakan, nantinya untuk diproses menjadi bonsai lebih enak, banyak opsi dan lebih cepat tentunya, karena dari pembesaran cabang yang berukuran kurang lebih 8 sampai 12 mili untuk menjadikan terusannya atau perbesaran terusannya sangat cepat. Dalam waktu maksimal 1 tahun udah bisa tercapai keseimbangan anatominya. Ya, saya lanjut mulai dari proses pemilihan dulu. Pemilihan cabang ranting mana yang diperlukan. Tentunya dasarnya adalah saya mengetahui letak mahkota di mana, kemudian menentukan arah tumbuh. Setelah saya mengetahui letak mahkota yang utama adalah 1, 2, 3, kemudian menentukan arah tumbuh. Tentunya arah tumbuh akan kemari karena dominan tumbuh ke arah saya sebelah kanan ya. Nah, setelah arah tumbuh ditentukan, itulah dasar pemikiran saya untuk memilih atau menentukan cabang ranting yang dibutuhkan. Oke, kita ikuti bersama prosesnya. Ya, saya awali dengan pemilihan di bagian mahkota batang utama. Ya, ini sebenarnya pergerakan batangnya adalah bergerak dari sini, ini. Ya, ini pergerakan batangnya. Di ujung dia justru melipat turun, kelihatannya. Nah, ini di ujung justru dia melipat turun ke bawah. Ya, semestinya jalurnya atau flow-nya mengarah ke cabang yang ini, mengarah yang kumpulan daun yang ini. Tetapi hal itu tidak memungkinkan karena seperti tadi di awal, saya sudah menentukan arah tumbuh ke sebelah kanan. Maka saya harus mencari leher, bukan bergerak ke kiri seperti ini, tetapi bergerak ke kanan. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah saya terpaksa harus menggunakan cabang baru ini menjadi terusan atau membuat terusan baru dari pergerakan batangnya. Jadi ya tadi kan saya sudah
utarakan bahwa batang ini bergerak kemudian turun ke bawah menuju ke arah kiri sebelah sini. Ya, sekarang sedangkan saya menginginkan adanya pertumbuhan mahkota yang mengarah ke sebelah kanan. Jadi terpaksa saya menggunakan cabang baru ini untuk menjadi terusan batang agar ada dua percabangan di bagian sini. Yang satu akan menuju ke kanan sebagai mahkota utama, yang satu akan menuju ke kiri. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi memperbesar cabang yang ini. Jadi cabang ini harus saya perbesar sampai minimal hampir sama ukurannya dengan cabang yang sudah ada ini. Ya, tidak lama. Ini kurang lebih hampir 2 kalinya. Diameter 2 cm dengan diameter 1 cm. Saya akan perbesar ini sampai paling tidak 2 cm. Mudah-mudahan bisa sampai ke 2,5 atau 3 cm lebih bagus. Karena pergerakan akan ataupun flow akan terlihat mengalir ke cabang yang ataupun terusan cabang yang besar. Oke, bisa dimengerti ya. Di sini nanti adalah kumpulan mahkota semua, akan kita besarkan dulu. Nanti akan kita arahkan, kita pilih untuk konsentrasi tumbuh sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat. Sedangkan yang kemari akan menjadi mahkota pengikut. Ya, semi mahkota lagi pengikut dari mahkota utama. Oke, saya lanjut dengan pemilihan dulu. Nanti kita ikuti lagi bersama apabila ada sesuatu yang bisa saya sharingkan. Ini sebagian sudah saya lakukan pemilihan. Jadi pada tahap ini kita memilih ranting-ranting ataupun cabang yang diperlukan. Artinya kalau memang masih diperlukan pembesaran, ujungnya jangan dipotong, tetapi dibuang sebagian yang tidak terpakai untuk konsentrasi tumbuh. Ya, ini berlaku untuk segala jenis pohon. Jadi pemilihan yang bertujuan untuk melakukan konsentrasi tumbuh agar pembesarannya lebih cepat terjadi. Itu adalah salah satu teknik yang selalu saya gunakan dalam membuat bonsai agar tidak membuang-buang waktu dalam proses penanganan secara keseluruhan. Jadi ini adalah salah satu teknik yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya pembesaran. Apabila pembesaran cepat terjadi, maka segera proses selanjutnya adalah pembentukan. Pembentukan artinya pemecahan ke tahap berikutnya. Jadi misalkan ini ranting, apabila ranting udah membesar, anak ranting yang akan saya perbesar. Maka di sini saya selalu menyisahkan sepanjang ini, saya sisakan 3 atau 2 untuk nantinya melanjutkan generasi. Apabila ini perbesarannya sudah tercapai, saya potong di sini, maka pembesaran yang selanjutnya adalah pembesaran ranting. Ada beberapa yang sudah saya potong karena pembesarannya sudah cukup, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada cabang yang gedenya seukuran ini, kemudian ini adalah ranting. Dari cabang ini keluar 2 ranting, 1 dan 2. Ya.
2 ranting. Kemudian proses selanjutnya saya akan membuat anak ranting. Nah, ini adalah anak ranting. Anak ranting. Karena ini pembesarannya udah cukup, saya akan potong cukup sampai di sini. Nanti proses selanjutnya ada membesar anak ranting ini. Demikian juga yang bawah, ini dirasa sudah cukup besarannya. Saya hanya akan menggunakan sebagian saja. Ya. Nah, jadi ini nanti yang akan saya pakai sebagai proses pertumbuhan selanjutnya. Artinya untuk tarikan. Nah, apakah setelah saya potong ini masih bisa membesar? Bisa. Jadi rantingnya ini masih bisa membesar. Tetapi tidak signifikan seperti sebelum saya potong. Tetapi tidak masalah, artinya apabila ini pembesarannya udah cukup, maka ini boleh dipotong dengan tujuan nantinya tetap membesar, Tetapi proses itu harus segera dilakukan agar tidak membuang-buang waktu. Ini yang saya maksud dengan apa namanya, teknik yang bisa membantu mempercepat terjadinya proses penuaan proses pembentukan di perantingan. Selanjutnya adalah membuang tunas-tunas yang tidak terpakai, tentunya yang di badan-badan ini kecil-kecil. Nah, ini apabila tidak terpakai langsung dibuang. Ini dibuang semua. Ini juga. Ya, itulah yang saya lakukan pada tahap ini. Ya, sekarang bisa dilihat beberapa struktur anatomi pohonnya sudah sangat jelas sekali. Nah, tinggal itu tadi, kalau misalkan mau diperbesar dulu, ujung-ujungnya tidak dipotong, agar ada tarikan untuk memperbesar ranting atau cabangnya. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kita kembali setelah saya mungkin selesai melakukan pemilihan ini. Di sini ada banyak sekali pertumbuhan, mungkin bisa di zoom. Nah, ini banyak sekali pertumbuhan. Saya akan memilih untuk mempersiapkan mengisi kekosongan yang ada di belakang di daerah sini. Ya, jadi ini adalah pembuatan cabang baru yang berasal dari tunas baru yang sangat kecil. Nah, ini bisa dilihat bagian belakangnya ada pertumbuhan. Ini bagian ini. Nah, ini ada pertumbuhan banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini akan saya biarkan dulu untuk nantinya bisa menjadi opsi saya, pilihan saya, bagian mana atau ranting mana yang pertumbuhannya kuat. Kemudian pembesarannya otomatis akan cepat. Nah, itu nanti yang akan saya pilih untuk menjadi bagian background dari pohon ini. Bisa dilihat pohon ini masih banyak, artinya masih kosong bagian batang yang utama ini. Di belakangnya masih kosong. Jadi saya membutuhkan beberapa cabang baru untuk mengisi kekosongan ini selain dari cabang yang ada ini. Ya. Jadi ini bagian atas sudah ada. Atas belakang sudah ada, tengah dan bawah belakang yang belum ada. Nah, ini adalah calon mengisi kekosongan di daerah sini. Kemudian ini tadi yang saya utarakan di depan, bahwa banyak sekali pertumbuhan yang akan saya pilih hanya beberapa saja untuk dilakukan pembesaran dan mengisi bagian kekosongan atau membuat background di bagian sini. Agar jarak antara batang yang satu dengan yang kedua bisa ada sesuatu yang terlihat. Jadi kekosongan ini tidak ada masalah, tetapi ada sesuatu ataupun cabang ranting yang bisa dilihat di bagian belakang, tembus nantinya. Nah, disitulah wujud dari menciptakan dimensi untuk sebuah kreasi pohon. Jadi kosong tidak masalah, jarak tidak masalah. Kosong itu akan terisi di belakangnya.
Ya, ini bisa dilihat banyak sekali saya harus memilih hanya beberapa untuk dibesarkan, tetapi tentu saja dengan opsi-opsi agar nantinya kita bisa memilih. Seperti di bagian sini saya hanya memilih 2 ya, karena bagian nggak tahu nanti yang dipilih yang ini atau yang ini ya, karena di bagian ini sudah ada ini, yang di sini saya buang. Nah, ini malah yang saya perlukan, ini nanti yang akan saya perlukan. Nah, ini juga ada lagi pertumbuhan. Jadi dari 3 tunas berdekatan ini saya akan pilih 1. Setelah terpilih, saya tentunya konsentrasikan tumbuhnya dengan cara membuang dulu yang ranting-ranting yang belum terpakai. Dari keempat ini saya masih belum tahu mana nanti yang akan dipakai. Saya hanya mengikuti mana pertumbuhan yang paling pesat. Itulah nanti yang akan saya pakai. Kemungkinan 2, di sini 1 dan di sini 1. Oke, selanjutnya yang ada di badannya ini juga akan saya pilih. Ini pun juga belum tentu nantinya dipakai, melihat kondisi dari yang utama ini dulu. Kalau yang utama ini bisa nantinya diatur supaya mengisi kekosongan di bagian belakang sini, maka saya tidak membutuhkan lagi ranting-ranting yang di sebelah sini. Agar apa? Agar gerakan dari batang ini menuju ke bawah lebih jelas. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini sudah ada. Ini akan menjadi isian di depan sini yang tidak mengganggu gerakan dari pohon ini nantinya, hanya kecil. Ini pun juga nanti akan terpilih 1 antara ini dan ini. Kemudian di bagian belakang mendekati pohon ini mesti saya adakan untuk mengisi kekosongan yang ada di sini, yang tadi saya sebut sebagai background kosong keisi, sehingga dimensi tercapai. Foreground, background. Nah, yang sebelah sini tentunya nanti kalau mungkin tidak akan saya pakai yang di bagian sini, tapi akan saya sisakan 1-2 untuk barangkali nanti ke depan diperlukan. Ya, jadi tidak sulit mestinya kita merencanakan sebuah kerangka bonsai apabila kita berpikir dengan sistematis. Ya, artinya dari pemilihan cabang ranting ini kita berpikirnya sistematis, mulai dari cabang dulu. Setelah cabang terpilih, ranting dulu, dan seterusnya. Sudah selesai saya melakukan pemilihan. Ya, banyak sekali tunas-tunas baru yang harus diadakan. Disinilah bagaimana pola pikir kita dalam membuat bonsai
kita terapkan ya. Jadi apa yang menjadi dasar pemikiran saya di dalam membuat bonsai adalah meniru kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Itu pun dengan mengikuti apa yang tersedia dari bahannya. Jadi seperti ini, dengan membaca kekuatan tumbuh, menurut saya sudah sangat cukup untuk bisa membuat sebuah rangkaian bonsai yang indah, yang natural, yang mempunyai kesan bahwa pohon ini memang sebuah pohon tua yang hidup di alam. Itu yang harus kita tampilkan, atau itulah goal-goal kita. Bisa dilihat dari pohon ini, dari kekuatan tumbuh yang ada, itu saya melihat belum ada yang perlu dikoreksi atau dikurangi. Yang ada adalah ditambahkan. Jadi apa yang ada kita eksplor sedemikian rupa nanti, kemudian apa yang kurang, kalau ada kemungkinan tumbuh, kita adakan. Seperti itu, tidak terlalu rumit, tidak terlalu dibutuhkan sebuah konsep yang melalui pendekatan teoritis seperti konsep pendekatan dalam seni rupa, yaitu estetika, konsep estetika dan lain-lain. Tidak, yang jelas membuat bonsai tropis adalah mengikuti kemauan pohon, kemudian disesuaikan dengan kondisi alam ya. Jadi menata perantingan, kuncinya adalah menata perantingan di mana semua ranting-ranting atau cabangnya nantinya diharapkan bisa mendapat sinar matahari yang cukup. Itu aja kuncinya. Kemudian disesuaikan dengan karakter tumbuh dari jenis pohonnya. Kalau santiki, perantingannya banyak yang menjuntai. Kalau serut, perantingannya pendek-pendek dan lain-lain. Banyak sekali karakter-karakter yang memang harus kita terapkan. Tujuannya apa? Tujuannya terkesan natural. Apabila kita mengikuti kemauan pohon, termasuk mengikuti pola hidupnya masing-masing jenis, dan mengikuti arah sinar matahari ataupun mengikuti datangnya arah sinar matahari, itu pasti nanti jadinya natural, pasti jadinya akan terlihat alami. Itulah janji saya di dalam membuat bonsai. Hasilnya akan terlihat natural, hasilnya akan seperti kehidupan sebuah pohon tua yang hidup di alam. Bukan hasilnya adalah best in show ataupun hasilnya adalah laku mahal, bukan itu, tetapi adalah sebuah karya yang berorientasi ataupun beridealisasi dari sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Jadi apapun bisa saya jadikan sebagai sebuah objek keindahan. Disitulah seninya. Oke, lanjut dengan pohon ini. Sekarang udah sangat terbuka, bisa dilihat detail ini. Jadi inilah nanti ada cabang yang akan saya besarkan untuk lebih besar ataupun sama dengan cabang yang di bawahnya ini, untuk menjadi sekelompok mahkota di sebelah sini. Kemudian di sini ada kekuatan tumbuh juga cukup besar yang akan saya pergunakan sebagai semi mahkota. Ini juga akan muncul semi mahkota. Jadi ini adalah cabang batang yang kedua dengan ujung bagian sini yang nanti akan diperbesar dulu, kemudian dibuat susunan mahkota. Cabang-cabang besar seperti ini akan muncul semi mahkota. Sama, ini juga bisa dilihat ya. Di sini kekuatannya besar sekali kemari. Jadi inilah kumpulan mahkota utama. Kemudian di sini juga ada kekuatan tumbuh besar, nanti akan muncul semi mahkota. Ini juga mahkota. Ada satu bagian yang menarik di sebelah sini, bisa dilihat ya. Nah ini seperti lubang, artinya membentuk lingkaran. Saya nggak ngerti prosesnya bagaimana. Santiki bisa seperti ini. Biasanya santiki
tidak mau menyatu apabila dia dari lain sumber. Semisalkan ini akan saya gabungkan ke kemari, ini nggak bisa nempel, sandiki tidak bisa. Apabila bisa akan terbentuk sebuah lingkaran nih, bisa dilihat ya. Tetapi karena karakter sandiki tidak demikian, ini sebuah keajaiban kalau saya ngomong. Nggak tahu bisa jadi apa namanya? Di sini sumber, kemudian menyatu di sini. Ya, mungkin tidak akan menambah keindahan, tetapi akan menambah keindahan rasa. Artinya kita cukup berbangga bisa mempunyai sebuah pohon yang mempunyai kelainan tumbuh seperti ini. Nah, jadi ini sumber nyatu dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Saya akan lanjut lagi dengan proses pengawatan. Nanti saya akan kembali setelah pohon ini saya kawat, dan kita akan bahas lagi mengenai pembentukannya atau pengarahan awalnya, kemudian termasuk menentukan posisi bisa masih kita pelajari sesuai dengan hasil apa yang kita dapat pada hari ini. Bisa agak kemari, bisa lebih kemari lagi, kemudian bisa ke arah depan sini. Ya, nanti kita tentukan setelah saya melakukan pengarahan. Oke, kita ikuti bersama proses saya selanjutnya. Nah, ini sudah selesai dikawat, teman-teman. Jadi saya melakukan pengawatan tujuannya adalah untuk diarahkan masing-masing cabang-cabang atau ranting yang telah terpilih ini akan saya arahkan sesuai dengan konsep yang di awal telah saya tentukan. Nah, seperti di awal tadi, tujuan saya membuat bonsai, goalnya adalah bukan untuk mencapai prestasi ataupun mencapai harga mahal, tetapi justru pada saat proses awal kita merencanakan apa secara detail tujuan dari membuat bahan seperti ini. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pohon ini akan mempunyai konsep dasar pohon triple, 1, 2, 3. Nah, inilah pohon triple, 3 pohon dalam satu kehidupan. Nah, konsepnya adalah bahwa ketiga pohon ini mempunyai gerakan yang berbeda. Yang satu berbatang lurus, yang satu lagi berbatang meliuk, satu lagi bahkan berbatang menggantung. Nah, disinilah letak awal dari konsep penciptaan pohon ini. Nah, inilah yang saya katakan seninya. Inilah yang saya katakan kenikmatan merencanakan di awal.
Jadi di awal kita udah punya konsep. Di dalam penciptaan konsep, seninya bukan pada saat dicapai dia juara atau pada saat dicapai dia laku mahal, tidak. Seninya adalah di dalam proses. Yang pertama adalah seni untuk mendesain atau menentukan konsep awalnya. Yang kedua adalah seni mewujudkan konsep awal tersebut. Yang ketiga adalah seni merawat pohon ini sampai pohon ini bisa menjadi matang, sampai pohon ini bisa dipertahankan, bahkan semakin lama semakin matang dan tua. Nah, itulah seni pencapaian dalam membuat bonsai. Di awal ini adalah perwujudan dari seni yang awal, seni yang menciptakan desainnya atau menentukan konsepnya. Jadi di awal saya sebagai pembuat menentukan konsep awalnya bahwa pohon ini berbatang triple, kemudian arah tumbuhnya akan menuju kemari. Nah, itulah seni menciptakan desainnya, seni menciptakan konsepnya. Kemudian diiringi dengan sekaligus mewujudkan segala detail untuk gambaran dari konsep awalnya, yaitu bagaimana percabangannya dibuat sesuai dengan tadi. Pohon ini tegak meliuk. Apa perandingan yang harus saya lakukan di sini? Pohon ini tegak ke atas, apa yang perandingan yang saya perlukan di sana. Pohon ini menggantung, apa perandingan yang perlu saya lakukan atau arahkan di bagian yang ini. Nah, ketiga bagian yang berbeda ini akan saya satukan dalam sebuah kesatuan kehidupan pohon. Kehidupan pohon yang enak dilihat, yang natural, yang mempunyai presentasi sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam, lengkap dengan dramanya. Oke? Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan pengarahan. Ya, dari awal sudah ditentukan arah tumbuh akan mengarah ke sana. Kemudian sampai dengan saya menentukan atau memilih cabang ini sebagai leher atau terusan batangnya, dan di awal sudah saya utarakan, sudah saya sampaikan bahwa ini akan saya perbesar dulu untuk bisa menjadi terusan batang utamanya, sehingga ini nanti bisa dikatakan sebagai leher dari batang ini. Jadi lehernya akan menuju ke arah sana, otomatis susunan mahkota akan berbentuk ke arah sana. Nah, ini adalah upaya awal saya untuk mengarahkan cabang rantingnya untuk membuat sebuah kerangka mahkota. Masih terdiri dari sangat minim sekali, tidak masalah. Yang penting udah tahu letaknya di mana dan arahnya kemana. Kemudian yang ini akan dibuat menjadi semacam mahkota kedua atau mahkota pembantu. Di sini sebenarnya cocoknya disebut sebagai semi mahkota karena dia terbentuknya berasal dari sebuah cabang. Ya, ini bagian yang terpenting sudah saya selesaikan pengarahannya, yaitu tentang mahkota utama. Jadi ini adalah bagian terpenting karena ini merupakan nantinya adalah pemimpin atau kelompok pemimpin dari kelompok secara keseluruhan. Bagaimana arah tumbuh, bagaimana tipikal tumbuhnya di sebelah sini, nantinya akan menjadi korelasi tumbuh terhadap tajuk-tajuk ataupun perandingan yang lainnya. Jadi setelah saya menentukan mahkota utama, kemudian yang kedua saya menentukan mahkota kedua.
di sini sudah tidak ada permasalahan dengan jalurnya. Jalurnya sudah cukup bagus, tinggal perbesaran. Jadi untuk mencapai keseimbangan anatomi saya masih perlu membesarkan ini, seperti juga halnya dengan yang mahkota utama. Kemudian yang kedua, arah tumbuhnya saya susun agar bisa menjadi atau mempunyai irama yang sama dengan mahkota utamanya. Jadi inilah sebuah langkah, sebuah proses, sebuah langkah berkarya. Jadi maksud saya di dalam membuat konsep ini saya mempunyai goal, tujuan yang terungkap atau yang saya wujudkan dalam sebuah konsep. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana saya mewujudkan konsep-konsep itu melalui pembuatan kerangka dasar. Ini dalam tahap seperti itu. Nah, sebuah ungkapan ataupun sebuah pengertian saya di dalam membuat presentasi kehidupan pohon tropis. Nah, inilah langkah awalnya, inilah langkah dasarnya, yaitu perwujudannya lewat pembuatan kerangka. Pembuatan kerangka itu apa? Pembuatan kerangka adalah pengarahan cabang ranting yang sudah terpilih. Ya, ini saya rasa sudah bisa mewakili irama yang sama, yang enak dengan mahkota utama. Sama, di sini ada kekuatan tumbuh yang harus saya wujudkan nantinya semi mahkota. Jadi ini besar sekali ya, terusannya kemari. Kemudian di depannya sini ada cabang juga. Saya memilih yang paling utama adalah ini karena terusan cabang ini adalah kemari. Jadi di sini nanti akan terjadi sebuah kumpulan semi mahkota. Kemudian ya kira-kira di sini. Kemudian apabila ada cabang ranting yang berada di atas ini akan saya turunkan untuk menjadi pembantu cabangnya atau cabang pembantunya. Jadi mahkotanya tetap nanti akan di sebelah sini. Semi mahkota maksud saya. Nah, ini adalah cabang-cabangnya. Nah, ini sudah selesai. Saya melakukan pengarahan, yaitu mewujudkan konsep dasar yang telah saya tentukan di awal. Jadi pohon ini nanti akan mempresentasikan sebuah kehidupan pohon, kebetulan berbatang 3 dengan gradasi irama kehidupan yang akan saya wujudkan. Nah, di sini ada pohon tegak dengan perandingannya yang gagah. Di sini pohon meliuk dengan perandingannya yang ada sedikit menggantung sampai dengan perandingan menggantung yang nanti akan banyak perandingan yang menjuntai. Jadi dari susunan mahkota juga bisa dilihat di sini agak tegak, di sini sudah lebih cenderung miring, yang di sini sangat nanti akan dilihat mahkota yang pipih. Jadi semakin kubah, setengah kubah di sini akan pipih. Nah, itulah goal saya, itulah tujuan ataupun konsep saya untuk mewujudkan pohon ini bagaimana. Nah, itu nanti ada di tahap kedua, yaitu seni menjadikan bahan ini sebagai bonsai yang matang.
depan akan saya gunakan di bagian yang ininya. Jadi yang bagian menggantung ini agak maju ke depan, sehingga memang kalau di sini kondisinya agak flat depannya. Kalau saya putar kemari, dia lebih ada irama maju mundur. Tentunya masih banyak kekurangan. Tentunya ini semuanya kerangka dasar ya. Jadi di bagian belakang juga masih sangat banyak yang harus kita adakan untuk mengisi kekosongan, untuk menambah dimensi, terutama di bagian belakang sini. Nah, kita tunggu apakah apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud. Itulah nanti kepuasan saya berkarya. Jadi meskipun hanya menunggu tunas, apabila tunas ini bisa nantinya sesuai harapan, itu sangat memuaskan. Artinya kepuasan akan tercapai. Jadi kita tidak di dalam bonsai kita tidak bisa merasa puas hanya dengan diri sendiri. Tetapi kepuasan itu bisa tercapai tergantung juga dengan kondisi tanaman. Kondisi tanaman bisa terwujud dengan baik tergantung juga dengan perawatan. Ya, itulah semua seninya membuat bonsai. Jadi keterkaitan antara kita dengan pohonnya atau dengan bahannya sangat-sangat diharuskan bisa tercipta, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan sebuah rangkaian keindahan, sebuah rangkaian konsep yang telah ditentukan di awal. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokok Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.